Bersyukur banyak-banyak for Tuhan. Karena beta dan Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk ada pada bulan September dan minggu pertama bulan September kita pun diperkenankan untuk ada dan datang beribadah di dalam gereja. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat pembacaan kita tadi dan tema minggu kita, kepemimpinan yang menggembalakan. Bapak Ibu kalau bicara soal pemimpin atau seorang pemimpin, beta dan Bapak Ibu pasti mau jadi pemimpin. Kalau bilang pemimpin, beta dan Bapak Ibu pasti berusaha dan ingin sekali menjadi seorang pemimpin. Bahkan ada juga banyak orang yang mencari cara. Entah itu akan berkenan dengan Tuhan atau tidak, yang penting jadi seorang pemimpin. Karena semua orang kan berpikir kalau jadi pemimpin berarti kan bos. Kalau pemimpin berarti kan tinggal suruh saja, bikin. Kalau jadi seorang pemimpin ya, ketong pasti punya ada banyak. Semua orang berlomba-lomba menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang menjadi pertanyaan for beta dengan Bapak Ibu, seorang pemimpin atau pemimpin yang bagaimana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan bagi beta dan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Pemimpin bukan duduk lalu pangku kaki lah, oh bukan. Kalau mungkin menurut beta dan Bapak Ibu secara manusia oke, seperti itu. Atau berpikir pemimpin tinggal parentas, padahal seperti itu tidak demikian. Tetapi yang Tuhan mau berarti beta dan Bapak Ibu adalah menjadi seorang pemimpin yang bisa menggembalakan. Dan bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang menggembalakan itu? Kalau mau bilang, beta dan Bapak Ibu juga bisa bikin akang. Tapi nanti lihat kondisi dulu. Dapat ingat dulu, oh iya ini salah baru katong bikin kembali. Nanti lupa, katong saya bikin akang. Dan firman Tuhan saat ini mau kasih tahu for beta dengan Bapak Ibu, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang diberkati, berarti harus menjadikan Yesus sebagai contoh. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pemimpin yang baik. Dan ketika baca ayat 1 sampai ayat 5 dari pembacaan kita yang kita baca tadi, menjelaskan perbedaan antara gembala, pencuri, dan perampok. Di situ mengkisahkan bagaimana seorang gembala adalah gembala yang masuk melalui pintu, sedangkan pencuri dan perampok masuk dengan memanjat tembok. Di sini dijelaskan juga bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Ketika ada saling mengenal di antara gembala dan domba. Gembala mengenal dombanya masing-masing dengan namanya. Gembala mengenal suara domba-dombanya. Dan bukan itu saja. Bukan kenal suara saja, tapi gembala juga bisa menuntun domba-dombanya. Dan pada ayat 10 di situ juga katakan bahwa Yesus sebagai domba, sebagai gembala, dan menjadi pintu bagi domba-dombanya. Dan di situ dijelaskan bagaimana Yesus bukan saja pintu masuk, tapi juga pintu keluar untuk menemukan padang rumput. Yesus bukan saja melindungi sehingga menimbulkan rasa aman, melainkan juga memberikan kesejahteraan bagi domba-dombanya. Dan pengertian pintu diperjelas dalam ayat 10, yaitu bahwa Yesus sumber hidup yang berkelimpahan. Berarti Yesus adalah gembala yang mampu mensejahterakan domba-dombanya. Gembala yang baik bukan pencuri. Gembala yang baik bukan perampok. Dan gembala dan perampok atau pencuri ini adalah Mesias palsu. Gembala, perampok atau pencuri ini, mereka datang hanya untuk membinasakan. Mereka hanya datang untuk menghancurkan. Dan itulah perampok dan pencuri. Ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Berarti memang perbedaan antara pencuri, perampok dan gembala sangat-sangat jauh. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ketika disampaikan lewat firman Tuhan di saat ini bagaimana perbedaan gembala dengan perampok dan pencuri, di situ juga Tuhan mau menyatakan bahwa dia juga adalah gembala yang baik. Dalam firman Tuhan juga bilang ketika domba-domba keluar dia menuntun. Ketika domba-domba keluar dia ada berdiri di muka domba-domba itu dan menuntun dan mengarahkan mereka. Dan memang luar biasa kalau beta dan Bapak Ibu bisa seperti itu. Nah, memang luar biasa kalau beta dan Bapak Ibu bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala. Dan misi Yesus sebagai gembala itu juga yang pilih-pilih. Mau orang Yahudi kah, bukan orang Yahudi kah, siapapun. Yesus akan mengenal mereka dan akan menuntun mereka. Dan bukan hanya menuntun, dia pun menjanjikan kesejahteraan bagi domba-dombanya. Bapak Ibu persekutuan yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, penjelasan kepada orang-orang yang mengikuti dia, dong baku melawang, dong bertengkar karena ada yang setuju dengan apa yang Tuhan bilang sesuai dengan pembacaan dari yang ketong baca tadi. Karena dong juga tidak menerima apa yang Tuhan sampaikan, tapi juga ada yang menerima apa yang Tuhan sampaikan tentang domba, tentang gembala, perampok dan pencuri. Lalu bagaimana beta dengan Bapak Ibu? Ketong seperti yang mana? Kalau mau jujur beta juga bisa bilang, ya beta kadangkala jadi gembala, tapi kadangkala juga jadi perampok lah. Kadangkala beta bisa melakukan apa yang Tuhan mau, di mana ketong mampu untuk mensejahterakan orang lain lewat kata-kata dan perbuatan, tapi kadangkala ketong datang juga untuk membinasakan lagi. Bapak Ibu, setiap orang adalah pemimpin. Beta dan Bapak Ibu juga adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Ketong sebagai pemimpin dan pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan yang harus ketong lakukan sebagai seorang pemimpin, bagaimana ketong pung hati sebagai seorang gembala. Hati gembala, hati seorang gembala yang mana menampilkan sikap rendah hati. Ketong pung hidup juga harus penuh kasih. Ketong pung hidup harus peduli dengan orang lain. Dan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau perampok dengan pencuri, saya mau kehilangan kah, saya mau binasa kah, saya mau jadi apa, terserah. Tapi seorang gembala tidak akan seperti itu. Gembala yang ingat diri sendiri. Gembala ingat domba-dombanya. Gembala sempikir diri sendiri, malahan gembala juga mampu berkorban untuk domba-dombanya. Gembala mampu kasih senang domba-dombanya. Dari tutur kata bahkan perbuatan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga. Coba sekarang kalau ketong lihat, kadangkala juga kalau ketong sebagai orang tua bajalang, anak mau di belakang kah? Anak mau jatuh kak, yang penting beta dengan mama, papa dengan mama berjalan ke muka. Kadang-kadang juga ketemu mama dan papa itu yang kenal anak-anak pun suara lah. Nanti sebagian, itu kita pun anak. Oh itu kita pun anak yang bataria tuh. Kadang-kadang ketemu susah kenal, ketemu pun domba-domba lah sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kala ketong egois, pentingkan diri sendiri. Sempikir orang lain pun perasaan. Kadang-kala ketong bajalang kas tinggal orang lain. Saya mau jatuh-jatuh. Yang penting beta suka muka. Yesus mau sebagai gembala yang bisa mensejahterakan orang lain. Menyenangkan orang lain. Tapi kadang-kala sekarang ini juga paling susah untuk ketong menyenangkan orang lain. Apalagi kalau orang lain susah nane dong pun segala sesuatu. Katong menjatuhkan dan membinasakan mereka dan itulah perampok dan pencuri. Beta sih bisa bilang bahwa nanti siapa perampok, siapa pencuri pulang kepada pribadi masing-masing.
Dan ketika ketong jadikan Yesus sebagai gembala yang baik, dan ketong pun juga bisa mengikuti jejak Yesus sebagai gembala yang baik, maka ketong pun juga akan diberkati dan menerima segala sesuatu untuk kehidupan beta dan Bapak Ibu. Ketong mau cari apa? Mau jadi pemimpin yang super, yang punya segala-galanya? Mau menjadi pemimpin yang punya segala-galanya? Tapi kalau tidak mempunyai hati hamba, hati seorang gembala, jangan marah. Kalau hanya sesaat saja ketong menikmati apa yang ketong punya di tengah-tengah perjalanan ketong pun hidup. Kalau ketong egois karena pikir ketong seorang pemimpin, ketong egois karena ketong ada dalam rumah tangga, ketonglah yang jadi pemimpin. Ketong egois karena ketong pikir ketong punya segala-galanya dan ketong tahu bikin sesuatu. Jangan marah. Kalau Tuhan ambil itu dari ketong pun hidup, ketong mau diberkati. Jadilah pemimpin-pemimpin yang baik bagi diri sendiri, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang ketong pimpin. Dan disitulah Tuhan akan memberkati beta dan Bapak Ibu. Terlebih lagi dalam keluarga. Mari ketong jadikan keluarga sebagai keluarga-keluarga yang memang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi pemimpin yang mengembalakan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Penuh dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah. Penuh dengan kepedulian, bukan kas tinggal orang lain begitu dengan dompung susah. Biarlah ketong juga mampu memancarkan kasih sayang di tengah-tengah ketumpung hidup dari hari lepas hari. Dan terlebih lagi, seorang gembala itu harus rendah hati. Jangan sombong. Gembala itu harus rendah hati. Jangan pikir punya segala-galanya dan menjadi seorang pemimpin. Baik-baik jangan sampai Tuhan ambil itu semua dari beta dan Bapak Ibu. Untuk itu, ketong saya mampu kalau tanpa kuasa Roh Kudus. Dan kiranya libatkan Tuhan, libatkan dan meminta kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran beta dan Bapak Ibu supaya ketong bisa memimpin ketong pun diri sendiri dan ketong juga bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Karena kalau ketong bisa pimpin ketong pun diri sendiri, bagaimana ketong mau pimpin orang lain? Kadang-kala ketong bertahta po orang lain. Saya bisa itu, saya bisa ini. Padahal ketong sendiri juga saya bisa jadi pemimpin pak ketong pun diri sendiri. Kalau ketong jadi pemimpin orang lain itu paling gampang. Tapi kalau jadi pemimpin for diri sendiri itu akan paling susah. Makanya Bapak Ibu belajar jadi pemimpin dan jadikan Yesus sebagai contoh. Supaya ketong juga bisa memimpin orang lain. Diberkati ketong semua, Tuhan sayang. Amin.